Tahukah di hidup Anda, sekalipun kita semua hidup di masa kini, tahukah ada orang-orang tertentu yang lebih berpengalaman, lebih berotoritas secara rohani, lebih bijaksana? Ada orang-orang tertentu seperti seolah-olah mereka kembali dari masa depan untuk memberitahu Anda sesuatu. Hati kami yang penuh dengan thanksgiving, Tuhan. Sekalipun dalam goncangan banyak di antara kami, Kau pasti bawa kami menang. Sebab Kau adalah Allah panji kemenangan kami. Kami persembahkan syukur kami di depan sebelum kami mengalami mujizat-Mu. Supaya Engkau tahu bahwa yang kami cari bukan mujizat Tuhan. Yang kami cari ya Tuhan adalah wajah-Mu dulu. Kami percaya ya Tuhan, Kau adalah Allah yang baik. Apapun terjadi di hidup kami, Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Hati kami tenang, duduk diam di kaki-Mu, mendengar suara-Mu. Berbicaralah Roh Kudus, sembunyikan hamba-Mu di balik salib Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Ambil Alkitab dan catatan seperti biasa. Dan yang baru pertama kali ikut saat teduh hari ini yang perdana, welcome into the presence of God with us. Hari ini saya mau sampaikan dengan satu topik berjudul Menang dalam Goncangan. Buka Ibrani pasal 12 ayat 26 dan 27. Yang belum subscribe, saya persilakan untuk subscribe YouTube ini supaya Anda bisa mengikuti setiap program yang ada, tidak ketinggalan. Nanti kalau ada yang baru, dinotifikasi. Saya ingin sekali melihat Anda bertumbuh dalam iman, karena iman itu investasi ilahi. Barang siapa percaya pada Tuhan, akan melihat kemuliaannya. Ibrani pasal yang ke-12, ayat 26 dan 27, menang dalam goncangan. Saya bacakan. Waktu itu, suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Saya ulang lagi di kalimat terakhir. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Goncangan itu supaya kita menang, bukan supaya kita hancur. Karena kita adalah umat pilihan Tuhan yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Jadi jangan taruh rasa curiga dengan Bapak. Bapak punya maksud yang kurang mulia. Kenapa diizinkan itu dan ini? Kalau Tuhan izinkan, pasti ada maksud ilahi di baliknya. Karena Tuhan bekerja sama dalam segala perkara. Taruh dulu rasa curiga. Dosa pertama manusia itu bukan mencuri buah, membunuh, berzina. Itu kemudian. Dosa pertama itu curiga pada Allah yang begitu mulia, kurang apa? Kok masih dicurigain? Kalau Tuhan itu jangan-jangan menyimpan berkat dari kita. Atau yang terbaik, tidak diberikan pada anak-anaknya. Jangan begitu sama Tuhan Yesus. Iman itu jangan negatif. Karena negatif itu juga iman. Iman yang buruk kepada hal-hal yang jelek. Menang dalam goncangan. Kita harus sadari dulu bahwa Tuhan mau kita menang. Dialah panji kemenangan kita. Dan kita dipanggil bukan menjadi loser atau pecundang. Kita dipanggil untuk menjadi lebih dari pemenang. Bukan hanya kita menang, kita bisa memenangkan orang. Memenangkan hati, bisa menguatkan orang lain juga. Bisa memberi. Karena kita adalah orang-orang yang dipilih. Saya baca lagi ayat 26, saya jelaskan. Waktu itu adalah waktu apa? Ya waktu kita dalam masalah. Waktu itu adalah kairos Tuhan juga. Nah, kita mengalami di waktu ini semua goncangan ini. Apakah kita hanya mau mengalami goncangannya? Jangan, masuklah ke waktu ilahi. Tuhan, Kau izinkan ini, tapi aku mau masuk dalam hadirat-Mu. Aku mau mencari pertolongan. Jangan hanya berhenti sampai di waktu ini atau waktu itu. Masuklah dalam hadiratnya secara sengaja, meminta kepadanya untuk menuntun hidup Anda. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Suaranya N-nya huruf besar, berarti ini suara Tuhan. Jangan hanya perhatikan hal-hal di sekeliling Anda yang kelihatan. Jangan ditipu hanya sekedar oleh panca indera. Ada indera ke-6, sebenarnya bukan 6 indera sih, sebenarnya itulah kerohanian. Kita harus melatih kepekaan rohani. Telinga roh kita itu harus mendengarkan suara Tuhan.
Suara Tuhan itu beda sama suara dunia. Dunia berkata balas, tampar pipi kanan, tampar dua pipi orang itu. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tapi suara Tuhan berkata begini, ampunilah, nanti aku berkati. Orang lain mau jahat sama kamu, itu urusan dia. Kamu harus tetap jadi pemberi. Berikan pipi kiri. Kalau kita dengar suara Tuhan, the voice of God is above the crowd. Makanya itu perlu kita saat teduh, jauh dari bisingnya dunia, mengasingkan diri dari semua kontaminasi agar kita mendengar suara Tuhan jernih. Untuk kita mendapatkan suara yang lebih tinggi, kita harus masuk lebih dalam. Untuk kita bisa menikmati pemandangan di bawah lautan, kita harus tenggelam alias menyelam. Semakin dalam, semakin tenang di bawah, semakin jernih pemandangan. Ketika hati kita mendalami firman Tuhan, suara Tuhan menjadi terang. Hiduplah oleh suara Tuhan, jangan oleh suara musuh. Jangan hidup pada fakta, hiduplah pada kebenaran. Kebenaran itu di atas fakta. Dia tidak menyangkali fakta, tapi dia tidak didikte atau tidak di bawah otoritas fakta. Faktanya kita sedang mengalami pencobaan, tetapi kebenaran mengajarkan kita untuk beriman. Faktanya kita sedang bersedih hati, tapi kebenaran angkat hati, memberi kita kekuatan untuk bersyukur dalam segala keadaan. Hiduplah pada suara Tuhan, bukan pada fakta dunia. Hiduplah pada kebenaran. Karena di dalam situ ada otoritas ilahi. Di dalam fakta hanya informasi. Jangan hidup dari satu berita ke berita yang lain, hanya dunia dalam berita. Perhatikan juga kabar baik. Berita yang disampaikan oleh Kristus. Berita firman Allah yang diberitakan ke telinga Anda itu, masukkan di dalam hati. Itu akan berkuasa mengubah. Waktu itu suaranya menggoncang bumi, tapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Memang di akhir zaman ini banyak goncangan. Jangankan akhir zaman, namanya kehidupan ya pasti ada goncangan. Yesus berkata sama murid-muridnya, tidak memberi janji palsu sama mereka, apalagi harapan palsu. Tuhan Yesus itu bukan PHP, pemberi harapan palsu. Dia nggak berkata gini, ikut aku ya mulus selalu. Ikut aku akan bebas godaan, pencobaan, tidak ada penderitaan. Tidak pernah Tuhan berkata begitu. Di dunia ini kamu akan mengalami banyak pencobaan. Persis begini kata-kata Yesus. Tapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Tuhan tidak berhenti sampai pada fakta bahwa kita di hidup ini banyak masalah. Tapi Tuhan kasih solusinya. Tuhan berkata, aku telah mengalahkan dunia. Jalan sama aku. There is a way out for you. Jalan sama saya. Aku akan tunjukkan jalan lebih tinggi bagimu. Jalan bersama denganku. Aku kasih karunia aku cukup bagimu. Aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Jadi berarti di ayat 26 ini ada goncangan yang besar. Silih berganti datang, dunia selalu penuh dengan shock terapi. Di dunia, di hidup ini, hidup kita memang begini. Tapi yang punya Yesus itu bahagia. Bukan berarti bebas dari tantangan. Yang ikut Yesus itu punya pegangan. Bukan hanya di hidup sekarang, tapi di hidup yang akan datang. Ikut Tuhan itu kekal selama-lamanya. Ayat 27. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Jadi memang kadang-kadang Tuhan izinkan goncangan kehidupan atau goncangan di dunia ini adalah supaya meruntuhkan hal-hal yang patut diruntuhkan. Berapa banyak orang yang hari-hari ini mencari Tuhan gara-gara persoalan. Tuhan nggak kirim persoalan, tapi Tuhan bisa pakai persoalan untuk menuntun seseorang kepada jalan-jalannya. Dahulu ada orang sombong, sekarang dia belajar rendah hati karena dia butuh sesamanya di masa pandemi. Ada hal-hal tertentu yang memang harus diruntuhkan, seperti ego manusia, seperti rasa aman kita harus didefinisi ulang, kita itu harus di-reset atau diprogram kembali. Selama ini, apa yang Anda sebut sebagai bahagia atau sukses? What is happy, what is successful? Itu digoncang. Contohnya di masa-masa sekarang. Apa yang dulu penting bagi kita, sekarang tidak seberapa. Manusia kembali ke kebutuhan primer atau kebutuhan pokoknya. Dahulu orang itu ya saling saingan. Lu punya apa, gua punya apa. Show off segala.
Sekarang apa yang terjadi? Ternyata sukacita itu ada di rumah. Kalau kita nggak bisa terlalu banyak bepergian, karena sekarang tahun 2020 ini kan tentunya direkam. Jadi ini nanti sampai puluhan tahun kemudian akan tetap ditonton orang. Tapi sekarang waktu di taping ini, waktu sekarang live maksudnya, direkam ini di masa pandemi. Orang kembali ke rumah. Sukacita itu akhirnya kembali ke hubungan, bukan ke benda, bukan ke barang-barang material, tapi yang non-material, seperti keluarga. Orang jadi runtuh semua benteng-bentengnya. Tuhan itu baik. Tuhan tidak pernah kirim pandemi, Tuhan tidak pernah kirim wabah. Tapi Tuhan bisa pakai apa saja untuk meluruskan manusia, untuk detoks ilahi terjadi di bumi. Agar orang kembali jadi orang. Orang jangan dinilai dengan barang. Itulah tujuan goncangan. Look at the positive side of things. Look at the bright side. Coba lihat positifnya. Lihat maksud ilahi di balik semuanya. Sebenarnya baik loh. Sebenarnya semuanya ini untuk mendatangkan kebaikan. Mulai dulu dengan hati non curiga. Kalau Anda bisa melihat rancangan Allah, itulah permulaan kemenangan. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan. Maksudnya, semua ini goncangan runtuh semua kecuali satu. Kecuali yaitu ini. Supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Tuhan mau perkara kekal itu berdiri tegak hari-hari ini. Tuhan mau kita yang selama ini nggak pernah memikirkan keselamatan, karena sejauh ini hanya pikirannya duniawi, mulai memandang kepada Tuhan. Ini waktu keselamatan telah tiba. Keluarga-keluarga dan anggota-anggota keluarganya selama ini keras hati, sekarang mulai berdoa. Yang nggak pernah mau mengampuni, sekarang mulai berbicara satu dengan yang lainnya. Supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Selain itu, firman ini juga ajarkan kita untuk memandang ke atas, lalu memandang ke depan. Jangan tertangkap basah dengan situasi sekarang ini, atau yang saat ini juga. Jangan gara-gara kondisi sementara, karena dunia pasti silih berganti. Musim panas itu tidak selama-lamanya, pasti ada musim hujan, kalau itu Indonesia. Apalagi yang 4 musimnya di negara tertentu. Nggak selama-lamanya musim semi, atau musim gugur melulu. Nanti ada waktunya bunga berkembang di 2 musim berikutnya, setelah musim dingin tentunya. Jangan pernah kira bahwa this is forever. The devil wants you to think that you're gonna be stuck here forever. That's the devil's thought. That's the devil's mind. Itu pikiran setan. Setan ingin Anda untuk percaya bahwa Anda akan stuck, akan terjebak di hari ini selama-lamanya. No! Buat perencanaan. Pikirkan ke depan maksudnya. Pandang ke atas, lalu mandang ke depan. Kenapa Tuhan suruh kita memandang Dia? Supaya kita bisa berencana. Kalau orang tidak memandang Tuhan, biasanya putus asa. Ayat ini luar biasa, supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Tuhan bertanya pada Anda hari ini, mau nggak punya hidup yang tidak mempan goncangan? Kalau gitu, lakukan 3 hal ini yang saya sarankan. Diinspirasi oleh firman Tuhan. Nomor 1, percayalah kepada Tuhan. Di masa goncangan, believe in and trust in Him. Percayalah kepada Tuhan. Di kitab Amsal dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kenapa nggak boleh bersandar pada pengertian sendiri? Karena pengertian kita itu dijajah panca indera. Apa yang kita bisa lihat, kita bisa dengar, yang kita bisa cium dan rasa, itulah kebenaran. Padahal itu hanya fakta. Belum lagi in our subconscious mind, atau di otak bawah sadar kita, ya, di situ tersimpan yang namanya konklusi-konklusi manusia. Biasanya yang namanya biases disimpan di sana. Pikiran yang non-objektif, yang berupa trauma, sesuatu yang tradisional, asosiasi karena kita hafal, dulu kita pernah alami sesuatu, terekam hingga hari ini. Contohnya saya punya teman yang dulu kecil pernah digigit oleh anjing. Anjing besar, badan dia kecil, anjingnya gede. Waktu dia gede, anjing kecil pun dia ketakutan, karena terekam di bawah sadar, anjing itu gigit saya. Padahal sekarang loh, anjingnya harusnya takut sama dia. Dia yang bisa gigit anjing itu toh bukan anjing besar. Itu anjing pangkuan,
lapdog namanya. Anjing boneka kecil, meskipun hidup, tapi tidak bisa melukai. Tapi orang ini ketakutan. Pengertian sendiri kita itu sudah dipengaruhi dengan pride of life, rasa bangga, sombong kita, atau minder kita, whatever it is, semuanya tidak alkitabiah. Makanya yang satu-satunya yang bisa dipercaya untuk menuntun hidup kita hanyalah firman Allah. Dan firman itu baru terbuka kalau kita percaya. Karena bagi orang yang tidak percaya, firman ini seperti nonsens. Ada orang tertentu yang baca Alkitab, apa ini? Karena Tuhan tidak pernah memaksa. Kalau hati orang tidak percaya, Tuhan sembunyikan kebenaran itu dari dia. Allah mau kita rendah hati mencari dia, baru Tuhan bukakan dan wahyukan. Kalau enggak, orang baca Alkitab untuk mengkritik saja. Tapi orang yang membaca dengan hati yang mau percaya, dia akan bertemu kebenaran. Ada sesuatu akan dibukakan untuk kehidupannya, dan dia akan menerima rema atau menerima pedang roh yang dia butuhkan. Selain itu, percaya kepada Tuhan itu membuka pintu kepada tuntunan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus tidak pernah memaksa, roh jahat itu yang membuat kesurupan. Roh Allah tidak pernah menerobos tanpa permisi dulu, dia mengetuk pintu. Bukankah Yesus digambarkan begitu di kitab Wahyu? Ketika kita percaya kepada Tuhan, terbukalah pintu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dia dengan mudah menuntun kita, sekalipun dia bisa memaksa kita, tapi Roh Tuhan adalah roh yang tertib. Dan Roh Allah itu selalu bekerja sama, bukan memaksa. Dan Roh Kudus itu roh prinsip. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, karena hanya Roh Kudus yang dapat dipercaya untuk menuntun hidup kita ke air yang tenang, rumput yang hijau pula. Hanya Roh Allah yang menuntun kita ke dalam segala kebenaran, yang mengingatkan kita akan apapun yang Yesus pernah katakan. Dia akan memuliakan Tuhan, dia akan memuliakan dirinya, dia akan memuliakan Kristus. Roh Allah yang hidup ini juga akan menyampaikan kepada kita perkara-perkara yang akan datang. Kalimat ini dari perkataan Tuhan Yesus sendiri di kitab Injil. Apa yang dia terima daripada aku akan disampaikan kepadamu. Makanya itu Yesus naik ke sorga, supaya Roh Kudus di mana-mana. Dan jarak kita dengan Roh Kudus hanya satu, tinggal percaya saja, atau only believe. Only believe, only believe, all things are possible, only believe. Percaya saja, segala sesuatu mungkin terjadi. Yang kedua, buatlah perencanaan. Yes, di kitab Amsal juga dikatakan gini, saya quote aja ya. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Siapa bilang iman itu tidak melibatkan perencanaan? Iman itu biji sesawi, kita percaya dulu. Lalu iman akan melahirkan hikmat untuk kita merencanakan. Jikalau kita gagal berencana, kita telah berencana untuk gagal. If we fail to plan, then we plan to fail. Alkitab di kitab Amsal yang saya sebut tadi aja mengajarkan bahwa perencanaan kita terlaksana jikalau kita menyerahkan perbuatan kita. Ketika kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan, kita harus juga membuat perencanaan di dalam Tuhan. Baik itu bisnis kita, dengan siapa kita menikah, atau yang sudah menikah, merencanakan punya berapa anak, sekalipun kadang-kadang Tuhan beri kejutan. Tapi tetap harus ada perencanaan. Meskipun nanti ujungnya biar kehendakmu yang jadi. Sekolah mana, jurusan apa, nggak semuanya kita dengar audible atau Tuhan kasih kita mentah-mentah nih. Langsung sendok emas disuap ke mulut kita, semua jawabannya. Kita kan punya firman. We are inspired by the word. Kita kan terinspirasi oleh firman Allah. Hati kita ini tinggal dalam firman, firman tinggal di dalam kita. Minta apa saja aku berikan. Lalu kita punya Roh Kudus kan? Jadi kita juga bisa merasa, sekalipun tidak semuanya itu serba 1001. 1001 maksudnya tidak segala sesuatu itu serba 100% pasti. Karena nggak ditulis di sini kan, menikahlah dengan Silvi. Nggak ada kan? Kan nggak ada tertulis menikah dengan Andi atau Raymond. Tapi Roh Kudus itu bekerja sama dengan kita. Dia akan memberi kita intuisi, dia juga akan memberi kita akal budi bijaksana. Dia juga memberi orang-orang sekeliling kita untuk memberi konfirmasi, untuk menjadi tempat saling curhat, atau untuk bisa diskusi perkara-perkara penting dalam hidup ini. The Holy Spirit, Roh Kudus tidak akan membiarkanmu yatim piatu.
Karena itu buatlah perencanaan. Justru kalau waktu goncangan gitu, jangan bengong. Jangan kita hanya bengong dan melolong. Nggak bisa berbuat apa-apa, adu. Dan adu nggak akan membawamu jauh. Buat rencana, oke, now what's next? I lost a job. Saya sudah kehilangan satu pekerjaan. What's next? Apapun di depan 5 roti 2 ikan, pakai itu. Tuhan Yesus nggak cari roti lain. Tuhan Yesus nggak cari pizza. 5 roti 2 ikan di depannya itu yang berguna. Apapun yang berguna, gunakan itu. Dengan itu bangkit kembali dan bangun lagi. Kalau yang kehilangan pekerjaan, buatlah perencanaan sekarang. Oke, ada orang tertentu, anak muda tertentu yang harus berhenti sekolah, nggak bisa lanjutkan kuliah di luar negeri. Sekarang buat perencanaan. Di dalam negeri di mana yang papa mama kira-kira sanggup biayai? Atau pakai cara apa? Yang penting harus berkenan pada Allah. Buatlah rencana. Don't fail to plan, because when you do fail to plan, you are planning to fail. Serahkan perbuatanmu pada Tuhan dulu. Nggak akan ada salah fatal. Nggak mungkin kita buat perencanaan, contohnya membunuh, mencuri. Karena kita tahu jelas, kalau kita serahkan perbuatan kita pada Tuhan, kita tahu jangan membunuh, kita tahu firman jangan mencuri, jangan berzina, apalagi. Nggak mungkin kita buat rencana, gue ambil suami orang itu. Karena orang yang menyerahkan perbuatannya kepada Tuhan, tidak akan membuat rencana jahanam. Karena hatinya ada firman. Tapi kalau kita sudah serahkan perbuatan kita kepada Tuhan, lalu kita tidak berbuat apa-apa, iman tanpa perbuatan adalah mati. Make a decision, make good decisions for God's sake. Buat keputusan yang baik untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kebaikan hidupmu sendiri. Nanti ketika kita memikir-mikirkan jalan kita, Tuhan yang menentukan langkahnya. Langkah orang benar itu dituntun oleh Tuhan. Tapi buatlah perencanaan, sebab bukan hanya Tuhan akan melaksanakan rencanamu, tapi Tuhan akan melampaui ekspektasimu. Karena jalannya lebih tinggi, rencananya lebih tinggi dari rencanamu. Amin. Yang ketiga, carilah penasehat. Kalau dalam goncangan itu jangan sendirian. Carilah penasehat. Tuhan selalu menyediakan pengintai-pengintai seperti di Perjanjian Lama. Ketika Yosua mau masuk ke Yeriko, membawa mereka sungguhan masuk ke Kanaan. Kan Musa sudah mati nih ceritanya. Yosua kirim 2 kan. Lalu mereka kembali itu memberikan laporan, ada apa di tanah perjanjian. Temboknya lah, tapi mereka memberikan laporan iman. Dan mereka juga bukan orang yang menyangkali fakta. Mereka berkata, benar orangnya gede-gede. Tapi kami percaya bahwa kita pasti bisa menguasainya. Karena Tuhan sudah berjanji sejak dahulu kala. Janjinya kepada Abraham bahkan. Fakta ditumpuk di atasnya, kebenaranlah otoritasnya. Janji Tuhan. Jadi mereka ini waktu kembali ke Israel, tidak seperti zamannya waktu Musa dikirim 12, 10 mengeluh, hanya 2 yang percaya, yaitu Yosua dan Kaleb. Tapi kali ini 2 pengintai di Yeriko itu kembali dengan laporan iman. Mereka itu seperti orang yang kembali dari masa depan. Bagi orang Israel mendengar report mereka itu kayak wow, seperti orang yang back from the future for us. Tahukah di hidup Anda, sekalipun kita semua hidup di masa kini, tahukah ada orang-orang tertentu yang lebih berpengalaman, lebih berotoritas secara rohani, lebih bijaksana? Ada orang-orang tertentu seperti seolah-olah mereka kembali dari masa depan untuk memberitahu Anda sesuatu. Padahal mereka sama-sama hidupnya di zaman ini. They are your spies, pengintai-pengintaimu dari Tuhan. Itu bisa jadi orang tua. Alangkah baiknya orang tua jadi yang begini. Pilihan Tuhan pertama selalu papa mama. Gembala juga, pemimpin rohanimu, kawan-kawanmu. Karena itu Tuhan peringatkan di Mazmur pasal 1. Jangan duduk sama pencemooh, sama gosiper. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Jangan ikut-ikut wangi-wangian mereka. Tapi berbahagialah orang yang merenungkan firman, tidak sendirian, siang dan malam dengan temannya. Besi menajamkan besi, saudara seiman menajamkan saudara seiman. Tuhan kasih kita kawan-kawan yang bisa memberi kita nasihat yang baik. Alangkah baiknya kalau Anda punya bisnis plan, duduk bersama-sama dengan keluarga. Suami istri jangan seperti Anania Safira,
yang jodoh dalam hal yang salah. Tapi minta 2 antena dalam satu rumah tangga. Supaya kalau satu agak masalah, macet wifi-nya, masih ada wifi kedua. Karena itu, mari kita latih, bangun kerohanian. Jadi nanti kalau ada sesuatu, sekalipun jangan pernah berkata, istriku tahu apa? Dia kan ibu rumah tangga. Hei, istri Pilatus tahu bahwa jangan sampai kau apa-apain Yesus karena orang itu orang benar. Padahal dia, seorang wanita di zaman pemerintahan Roma, tidak diizinkan berada di tempat kerja, apalagi tempat pengadilan. Ya, Pilatus harusnya mendengar istrinya, dia tidak akan melakukan itu pada Yesus. Share to your wife. Nanti pasti ada spion-spion tertentu yang Tuhan taruh di hatinya. Atau sebaliknya, istri terhadap suaminya. Atau lebih besar lagi, mungkin ada kelompok kecil di dalam gereja, tempat kita selama ini mengasah iman bersama. Ceritakan seperlunya apa yang proporsional. Minta mereka doakan. Cari penasihat. Karena Amsal juga berkata, saya terus merujuk ke sana, karena banyak hikmat praktis. Bunyinya begini. Untuk Anda perang, butuh perencanaan. Perencanaan lagi. Tetapi kemenangan Anda bergantung bukan pada perencanaan doang. Kemenangan Anda, kemenangan kita bergantung pada penasihat yang banyak. Lebih tepatnya, bukan cuma banyak secara numerik atau secara angka, penasihat yang bagus. Di dalam Kristus ada kasih mesra, di Perjanjian Baru, surat Paulus. Tapi juga ada nasihat di dalamnya. Carilah penasihat. Kemenanganmu tergantung dengan banyaknya penasihat. Tapi kalau tidak ada penasihat di sekeliling Anda, jadilah penasihat itu. Makanya penting sekali untuk kita itu isi diri dengan firman. Penuhi kita dengan Roh Kudus. Penting kita untuk bertumbuh dalam iman. Why? Karena dunia ini sedang defisit satu hal. Orang pintar banyak, orang kaya tidak sedikit. Sama dengan orang susah, lebih banyak lagi. Mau tahu orang yang apa, yang kurang? Orang bijaksana. Orang maju sudah punah. Hampir. Di dalam gereja aja nggak semua orang. Berapa banyak gosiper di dalam gereja? Berapa banyak orang di dalam gereja kelihatan tubuhnya di sana, hatinya nggak di situ. But a true church is filled with wise men. Gereja yang sejati di mata Tuhan itu diisi dengan orang-orang bijaksana. Orang Majus bukan hanya 3 loh, pemberian mereka 3, emas, kemenyan, dan mur. Kalau kita baca Alkitab itu asumsi, tidak ditulis berapa jumlahnya. Raja-raja from the east, dari timur itu. Tapi saya yakin mereka berjumlah beberapa, nggak cuma 3 sesuai dengan kado mereka. Jadilah beberapa wise men itu bagi orang-orang sekelilingmu. Anda tidak perlu punya karunia, tahu segala rahasia, tidak perlu bisa melakukan mujizat. Emangnya kita bisa? Saya juga nggak bisa. Tapi kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Asal bukan untuk diri kita lakukan itu sok-sokan atau dapat pamor bagaimana, apalagi dengan motivasi yang nggak bersih seperti dapat keuntungan. Kalau kita punya niat tolong orang, Roh Kudus pasti akan bekerja sama dengan kita. Kalau kita percaya Yesus, Roh Kudus akan increase your faith. Jadilah penasihat. Jangan seperti orang yang memberi petunjuk jalan yang salah. Saya itu dulu pernah sekali ya. Makanya sekarang segala sesuatu saya uji. Saya pernah datang sama satu orang. Saya tanya, seorang yang tidak saya kenal di jalanan, Pak, ini di mana? Dia tunjuk, oh di situ. Saya ikuti persis seperti petunjuknya. Salah tahu nggak? Saya jadi curiga nih. Orang itu mungkin tidak tahu tapi gengsi. Jadi beritahu sembarangan. Karena dia orang lokal, harusnya dia tahu. Mendingan kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Daripada menyesatkan. Kalau Anda jadi penasihat, jangan menyesatkan. Apalagi kalau ada 3 orang yang saya tanya, yang satu menunjuk sana, yang satu menunjuk situ. Nah, ketahuan bohong semua. Tapi saya pernah juga datang ke satu tempat di sebuah negara yang dibilang orang-orangnya kasar, aneh ya. Selalu ada malaikat di mana-mana tanpa sayap. Saya tanya, ini di mana? Saya diantar sampai tempat. Jalan sampai tempat. Saya bilang, nggak usah, it's okay, I know. Saya tahu. Saya bisa nilai lah orang ini tulus enggak. Ini orang ini tulus, saya mau ikut. Dia berkata, no, I'll take you. Dia jalan sampai ke sini. Ini dia tokonya. Wow. Jadilah penasihat yang gitu. Yang niat kalau bantu orang lain. Kalau memberi nasihat. Dan lebih bahagia orang yang jadi penasihat. Bahagia pula orang yang dinasihati. Saya berdoa. Di saat teduh ini saya mau syafaat. Supaya Tuhan bangkitkan banyak penasihat. Supaya the spirit of the wonderful counselor. Dialah penasihat ajaib. Rohnya
hingga pada Anda dan saya. 1, 2, 3, gimana kita menang dalam goncangan di dalam masa-masa susah di dunia maupun ketika kita mengalami masalah dalam kehidupan, tekanan contohnya. 1, percayalah kepada Tuhan. That's the one right thing to do, trust me. Itu satu-satunya, yang pertama, yang paling benar Anda dan saya lakukan adalah percaya pada Tuhan. 2, buatlah perencanaan. Tetap buat perencanaan. Tetap buat perencanaan. 5 roti 2 ikan apa artinya? Yesus tetap suruh mereka duduk rapi gitu. Suruh kelompok-kelompok berapa orang, lalu membelah roti, kasih muridnya dulu. Semuanya terorganisir dengan begitu profesional dan rapi sekali. Padahal bukan 5.000 roti, bukan memberi, belum cukup. Itu bukan perkara besar, tapi siapa bisa diberikan perkara kecil, dipercayai, orang itu bisa dipercaya dengan perkara luar biasa. Buatlah perencanaan, sekecil apapun rencana. 3, carilah penasihat. Ya, carilah penasihat. Ya, tulis itu. 3 hal ini, dan ini pasti membuat Anda dan saya bisa menang dalam goncangan. Amin. Tuhan memberkati. Kami percaya padamu, dan hari ini ya Tuhan Yesus, kami menerima nasihat-Mu dan mendengar suara-Mu ya Tuhan. We trust You. Dan biarkan setiap rencana kami bukan hanya terlaksana Kau lampaui, kami serahkan di bawah kaki Tuhan Yesus. Dan yang belum punya perencanaan mulai hari ini, Kau berikan keberanian ya Tuhan Yesus, Kau berikan langkah iman untuk membuat perencanaan. Terima kasih Tuhan, berkat dari Allah Bapa, kasih dari Yesus, dan pengurapan dari Roh Kudus menyertai segenap saudara. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.